Halo, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Sekarang buka lagi aplikasi Adobe Premiere Pro dan kembali buka file project latihan yang sudah dibuat. Nah, di video kali ini saya akan fokus di bagian sequen, sequen yang sudah diberi nama video 1. Kemudian di bagian tools, terutama tools yang banyak akan dipakai untuk pemula, dan di bagian panel efek. Nah, panel efeknya ini ada di sini ya, aktifkan tab efeknya dulu. Nanti yang paling banyak dipakai ada video transition, ada video efek. Ya, nanti kita coba. Nah, di sini saya tidak lagi membahas tentang project setting, termasuk workspace. Nanti silahkan lihat video yang sebelumnya. Kemudian untuk import, nah selain melalui menu file atau shortcut Ctrl I atau double klik di sini, atau klik kanan import, kita bisa lakukan dengan cara drag and drop. Nah, saya akan tunjukkan di sini. Saya pilih dulu beberapa video sebagai footage. Nanti pastikan kalian sudah punya video sebagai bahan untuk editing ya. Oke, drag and drop, klik kiri, tahan, seret, bawa ke aplikasi Adobe Premiere-nya, arahkan di bagian footage ya. Nah, itu cara lain yang bisa dilakukan untuk import video. Oke, selanjutnya seperti biasa kita masukkan video. Nah, ini arahkan di track mana yang akan kita letakkan. Umumnya di sini di track 1 ya. Jadi video dan audio otomatis akan lari di track 1. Ya, video berikutnya kalau ingin sekalian dalam jumlah banyak kita bisa blok. Kemudian kita drag seperti itu. Nah, kita mau letakkan di mana? Apakah di belakang video yang sebelumnya atau di track kedua? Nanti track video dan audio otomatis lari di track kedua. Nah, sementara saya akan letakkan di belakangnya ya. Seperti itu. Nanti kalau mau dipindah tinggal kita klik manual, pindahkan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk bagian timeline, di sini ada 3 track video dan 3 track audio. Ini secara default sudah aktif ada 3. Kalau ingin menambah track, kita bisa klik kanan, kemudian add track. Nanti pilihannya di sini kita menambah berapa track, baik itu video maupun audio, dan penempatannya apakah setelah video 1 atau mungkin setelah video 3. Ya, misalnya di sini saya mau nambah 1 track, klik OK. Ya, otomatis nanti ada track 4 ya. Nah, kalau untuk pemula ini terlalu banyak ya. Untuk pemula cukup 1, 2, 3 track saja dulu. Ini saya akan hapus ya, klik kanan, delete track. Lalu di sini ada hide, unhide ya, kemudian mute, unmute. Oke, itu bagian dari sequen ya, bagian dari timeline-nya. Nanti ini bisa diatur ya seberapa zoom-nya ya, tampilan detail untuk durasinya. Kemudian di bagian tools. Nah, bagian tools ini yang sering digunakan yang pasti paling atas ya, selection tools. Jadi untuk seleksi, untuk memindahkan track video. Untuk seleksi bisa kita lakukan blok seperti itu. Atau dengan cara satu-satu, klik satu, kemudian tahan shift, klik video lainnya juga. Nah, seperti itu. Ya, untuk geser, termasuk juga untuk mengatur panjang pendeknya durasi video. Ya, jadi kalau kita memperpendek durasi, berarti kita membuang sisa durasi yang tidak terpakai ya. Misalnya di sini saya memperpendek sampai di sini. Jadi klik videonya. Nah, arahkan di bagian ujung video yang mau diatur durasinya. Ini ada tanda merah, tinggal ditarik ya, tarik ke arah depan, ke arah kiri, ini berarti memperpendek durasi. Nah, ini bisa di play. Nah, sisanya hilang ya. Itu artinya durasinya tidak terpakai. Nanti untuk play bisa tekan space pada keyboard ya.
Nah, asalkan kita aktif di bagian timeline atau screen atau aktif di monitor preview editingnya. Nah, ini karena sudah berubah durasi, ini jelas akan harus dimajukan lagi ya itu. Nah, seperti itu ya. Atau nanti mau diperpanjang lagi, ini harus dimundurkan dulu ya. Nah, kembali ke durasi yang sebenarnya. Nah, itu untuk mengatur durasi ya, panjang pendek video dengan selection tool. Kemudian tools di bawahnya di sini track select. Nah, track select ini berguna untuk seleksi video dalam satu track. Ya, misalnya di sini ada 3 track video ya. Nah, kalau kita lihat di bagian footage ini ada tanda oranye ya, video use, artinya ini sudah terpakai dan sudah masuk di bagian timeline. Jadi kalau mau menyeleksi semua video tanpa terkecuali hanya di track satu saja, kita bisa gunakan track select. Nah, biasanya kalau track video 2 dan 3 ini sudah penuh, ya kita jelas kesulitan seleksi semua video yang ada di track 1. Kalau ini masih kosong, jadi gampang tinggal di blok seperti itu. Nah, kalau misalnya di atasnya sudah penuh ada video, nah yang bisa kita gunakan untuk track, untuk seleksi keseluruhan yaitu track select di satu track itu saja. Jadi kita bisa atur ya, maju mundur videonya ya. Kemudian di bawahnya ada ripple edit, ini juga berguna ya untuk pemula. Nah, ripple edit ini mengatur durasi juga sama seperti selection tool. Cuma bedanya di sini lebih mudah. Kalau selection tool misalnya di video yang di tengah ini ya, saya mau mengatur durasinya, saya perpendek. Nah, ini kosong ya. Videonya masih nah ini kosong ya. Video yang ketiga ini perlu dimajukan lagi seperti itu. Nah, jelas agak repot ya. Kalau kita sudah mengurutkan 10 bahkan 20 potong video, tapi salah satunya kita atur durasinya, jelas kita majukan satu-satu atau sebaliknya. Nah, ini saya kembalikan dulu. Jadi dengan ripple edit tool ini, nah kita bisa dengan mudah ya mengatur durasinya ya. Misalnya saya perpendek lagi. Nah, video di belakangnya otomatis menyesuaikan. Ya, dia akan ikut maju maupun mundur tergantung dari keperluan kita. Nah, itu ripple edit. Ya. Nah, kemudian ada tools yang namanya read strike. Ini tools yang banyak juga dipakai untuk mengatur kecepatan video. Jadi kalau mau videonya lebih lambat, nah kita bisa gunakan tools ini. Misalnya saya mau mengatur video yang ya paling belakang ini. Nah, jadi dengan memperpanjang itu sama dengan memperlambat kecepatan video ya. Nah, kita bisa lihat ini ada tanda merah, berarti ada perubahan dan perlu di render preview namanya ya. Agar pada saat di play videonya tidak patah-patah ya. Langsung saja tekan enter. Ini bukan render final ya, ini render preview. Nah, langsung di bagian ini. Ya, ini sudah lebih lambat dari sebelumnya. Kalau kita cek di sini, klik kanan bisa lihat melalui speed duration. Nah, ini lebih lambat 69 ya, 70% dari ukuran normalnya 100%. Nah, kalau ingin mempercepat masih dengan tools yang sama, ya kita perpendek lagi ya. Nah, seperti itu. Oke, render preview. Ini render preview yang kadang-kadang lebih lama membutuhkan waktu ya. Oke. Nah, itu lebih cepat durasinya ya. Ya, kita bisa cek lagi speed duration.
Ya, ternyata 2 kali lipat ya. Nanti kalau mengembalikan ke ukuran normal, tinggal masukkan 100%. Ya, video kembali ke durasi normal. Nah, itu fungsi rate strike ya, mengatur kecepatan video. Jadi kalau diperpendek, kalau diperpendek ini semakin cepat durasinya. Nah, kalau misalnya diperpanjang itu semakin lambat. Nah, ini biasanya banyak dipakai untuk membuat video sinematik ya. Selanjutnya di sini ada razor tool. Razor tool ini untuk memotong ya. Nah, kalau misalnya pusing mengatur kecepatan, bukan kecepatan ya, mengatur durasi ya. Kalau misalnya ditarik seperti itu agak susah, agak lama. Nah, kita bisa gunakan razor tool ya. Nah, cukup kita meletakkan playheadnya misalnya di frame keberapa atau di detik keberapa, misalnya di sini. Nah, lalu arahkan razor toolnya tepat di garis merah ya. Nah, tanpa harus ada playhead pun bisa, misalnya di sini. Ya, cuma kita gunakan playheadnya sebagai acuan ya. Nah, ini sudah terpotong-potong ya. Nanti kalau mau menghapus, mau diganti dengan video lain, ya tinggal delete. Nah, seperti itu ya. Nah, itu razor tool yang banyak dipakai untuk memotong ya. Kemudian di sini yang sering juga dipakai, ini ada hand tool, ini untuk menggeser ya. Kalau misalnya track videonya banyak, zoom untuk memperbesar ya. Tapi kalau zoom di sini lebih enak main yang di bawah saja ya. Nah, lebih gampang digeser. Dan satu lagi di sini ada pen tool. Nah, pen tool di sini kalau di aplikasi Photoshop atau Corel atau sejenisnya itu buat garis ya. Nah, kalau di sini untuk membuat note ya. Misalnya saya buat titik di sini ya, titik keyframe ya. Nah, jadi untuk menambahkan keyframe ya. Oke. Di sini buat keyframe lagi, kita bisa atur. Nah, seperti itu ya. Nah, ya. Seperti membuat transisi dari gelap ke terang atau sebaliknya ya. Atau dari terang ke gelap gitu ya. Nah, fade to black gitu ya. Nah, itu hanya kebutuhan tertentu saja. Nanti kalau mau dihilangkan tinggal delete gitu ya. Itu untuk menambahkan keyframe ya, atau titik perubahan efek gitu ya. Nah, itu tools yang banyak dipakai ya. Intinya kita lebih banyak bermain di selection tools, kemudian ada ripple edit, itu yang banyak, kemudian rate strike, razor. Nah, kemudian kita ke bagian efek ya. Efek di sini ada transisi. Ini yang paling umum digunakan. Nah, transisi bedanya dengan aplikasi lain seperti Filmora itu sudah bisa dilihat ya seperti apa hasilnya. Kalau ini hanya list nama ya. Jadi kita memang harus tahu nama transisinya, fungsinya seperti apa dan seperti apa hasilnya. Kita harus banyak eksperimen. Misalnya di sini saya gunakan cross dissolve ya. Jadi kita drag ya, dari sini drag, arahkan di antara kedua video ya. Oke. Nah, ini saya perbesar dulu. Nah, ini dia. Kita coba cross dissolve itu, nah, seperti itu ya. Nanti kalau mau dihapus tinggal delete, klik ya bagian transisi ini, transisinya ya. Atau misalnya deep to black, nah seperti itu ya. Itu ya transisi ringan standar itu ya. Atau nanti mau model yang lain, misalnya ini ada zoom, cross zoom ya. Nah, itu. Nah, intinya menggunakan transisi kita drag di antara dua video yang sudah terhubung ya.
Kalau videonya belum nyambung, transisi tidak bisa nempel ya. Nah, kalau dibandingkan dengan aplikasi lain, mungkin ya aplikasi lain jelas lebih mudah. Kalau ini karena ada pengaturan yang lebih detail, kita bisa atur lagi seberapa durasinya itu ya. Jadi memang dikhususkan untuk yang level profesional. Nah, kemudian untuk video efek, di sini ada banyak pilihan efek yang bisa kita gunakan ya. Termasuk juga dalam hal koreksi warna atau sering disebut dengan istilah color grading ya. Nah, kita pilih video yang akan diisi efek, misalnya ini ya. Seleksi, kemudian saya akan ambil misalnya contoh di sini color correction ya. Nah, di sini ada banyak pilihan. Yang paling mudah mungkin diterapkan di sini adalah RGB curves ya. Nah, saya akan ambil ini, double klik. Ya, pengaturannya ada di mana? Kita lihat di bagian efek control. Nah, ini dia. Ya, RGB curve di bagian efek control. Nah, nanti kita bisa perhatikan di bagian monitor sebelah kanan. Nah, saya akan geser bagian red-nya misalnya ya. Nah, oke, seperti itu misalnya. Nah, bagian blue-nya diatur. Ini tidak ada pengaturan yang baku ya, tergantung selera mata kita melihat. Ya. Nah, seperti itu ya. Ya, nanti bisa dilihat di sini perubahannya. Kita bisa aktifkan. Nah, ini sebelum, ini sesudah ya. Nah, kita bisa juga menambah efek lain, misalnya efek di sini ada color balance, ya. Nah, color balance di sini biasanya bermain saturasi ya. Nah, atau bisa dikurangi saturasinya agak sedikit mati warnanya. Nah, jadi tergantung nanti style ya. Ini tidak harus dipakai efeknya. Kalau memang tidak perlu pakai efek ya tidak perlu ya. Oke, itu untuk penggunaan efek ya. Nah, untuk efek audio nanti karena ini tidak ada suara terlalu banyak untuk diedit, jadi nanti belakangan saya akan bahas penggunaan efek audio. Termasuk juga untuk link ke aplikasi Adobe Audition. Nah, itu untuk pengaturan efek termasuk penggunaan tools. Dan di bagian timeline ya, silahkan dicoba pada video latihan atau video yang kalian gunakan sebagai bahan untuk editing.